Hai, jadi Semuanya. sekarang kita mau cobain. Kita lagi di Sindang Sari. Iya, tempat dimana Kang Ocit lagi buka bazar. Dan kita mau cobain nih produk apa aja sih? Produk-produk yang dijual sama Kang Ocit. Nanti Betul. kita langsung aja. Ditunggu ya. Say hi, Kak. Pagi semua. Di sini kami ingin mewawancarai Kang Teguh yang biasa dipanggil Kang Ocit. Saya Hanisha Aurora dari jurusan Ilmu Kelautan 2023. Saya Nur Balkisah Lubis dari Ilmu Kelautan jurusan 2023. Dan narasumber Saya Muhammad Teguh Arosin dari Agro Ekoteknologi. Oke, Kang, di sini kita ingin memberikan beberapa pertanyaan. Saya mulai aja ya. Yang pertama itu, bagaimana sih gaya kepemimpinan Kang Ocit selama di sini? Kepemimpinan kewirausahaan maksudnya? Ya, Ya, gaya. Sebelumnya saya nanya dulu nih, gaya yang teman-teman tahu apa aja? Jadi yang saya tahu kalau di kepemimpinan itu ya secara umum ada materialis, ada kapitalis, ya. Tapi kalau di kewirausahaan ini, saya jalankan ini, saya menjalankan keluarga. Jadi maksud keluarga itu tidak ada kata perintah, misalnya posting video promosi, selesaikan marketing, produksi yang banyak, tidak seperti itu. Tapi kedepankan kata tolong, maaf, terima kasih. Orang bekerjanya itu tidak terbebani, tapi dengan Selanjutnya saya juga ingin menanyakan, ada nggak pengalaman yang unik dalam akang sama bikin? semuanya unik sih, semuanya unik. Tapi yang paling unik, jadi semuanya itu berseni itu jadi punya apa ya, kesan sehingga membekas di pikiran gitu. Salah satunya ketika kita memberikan suatu ide untuk terobosan marketing. Nah, di situ kita ada kekurangan pasti di dalamnya. Nah, ketika ada kekurangan tuh terjadi cekcok antara saya dengan tim saya, cekcok ini tidak pas segala macam, tapi semuanya akan kita selesaikan. Jadi dalam tim itu cekcok itu biasa, ada masalah, ada bersih tegang itu biasa. Nah, bersih tegang dan sebagainya itu adalah bumbu kita untuk rasa manis kemudian. Ya, jadi cekcok tersebut itu unik menurut saya, karena di dalam, kalau kita selalu bekerja, kita itu tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita berwirausaha, kita punya tim dengan tadi gaya kekeluargaan, hal tersebut bisa kita selesaikan dengan prinsip kekeluargaan tadi. Nah, di tim ini kan pasti nggak senang-senang terus kan, Kang? Pasti ada aja konflik. Sebagai pemimpin, gimana sih cara Kang mengatasi? Jadi yang pertama itu kita seorang pemimpin harus memiliki ketegasan. Dalam seketika merekrut anggota, kita itu harus MOU, kesepakatan, ke satu pemahaman bahwasanya kita ini tim, kita bekerja sama, dibagi job desk-nya A, B, C, D, itu harus menjalankan sesuai proporsi dan profesional. Nah, terus pasti di dalam tim itu ada yang tidak profesional. Ketika tidak profesional itu terjadi, kita harus tegas tuh, mau lanjut atau udahan. Nah, kita harus memikirkan tuh, kalau kita mau memberhentikan satu anggota, kita harus memikirkan yang sepadan dengan dia, harus mencari yang sebagainya. Nah, kita kasih peringatan dulu, SP lah bahasanya, surat peringatan. Kalau dia mengulangi lagi, maka kita akan tindak lanjuti berikutnya. Jika tidak, maka kita akan hentikan dan kita rekrut.
Jadi harus ada ketegasan. Terus dalam memimpin itu ada motivasi apa di Oke, motivasi ya. Dengan kita punya suatu usaha, maka kita akan menumbuhkan ekonomi masyarakat kan. Nah, berarti motivasi kita ini ingin membantu perekonomian. Ketika kita membantu perekonomian masyarakat, maka kehidupan mereka terbantu juga. Nah, itulah yang menjadi motivasi agar kita semangat selalu gitu di dalam membangun, menjalankan bisnis yang kita jalani. Karena sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Dengan kita membantu perekonomian berarti kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, di dalam bisnis Akang bersama tim-tim ini kan pasti selalu ada musyawarah antara satu sama lain. Gimana misalnya kalau Akang nggak setuju sama salah satu pendapat yang lain, tapi pendapat itu harus dilakuin, tapi Akang sendiri nggak setuju. Jadi tadi ya, baik kekeluargaan. Untuk menjadi seorang pemimpin itu jangan mengedepankan ego, jangan egosentris. Jadi kita harus dengar pendapat. Memang ada pendapat dari anggota itu tidak sesuai dengan hati kita, dan kita tahu kan, kita seorang pemimpin, kita tahu itu tuh nggak benar, itu tuh nggak pas gitu ya. Tapi jangan asal potong pendapat, jangan asal tidak setuju, nggak apa-apa, jalankan aja dulu. Jalankan pendapat yang saya sering seperti itu. Jalankan apa yang teman-teman anggota sampaikan, lakukan. Terus nanti kan ada evaluasi. Hal tersebut tidak baik segala macam. Sengaja kenapa saya setujui kemarin tuh agar kita bisa belajar dari kesalahan. Jadi ada evaluasi, pentingnya evaluasi seperti itu. ide bisnis Akang apa yang dan gimana ngembanginnya gitu biar jalannya lurus aja, lancar. Iya. Jadi harusnya menurut saya ya, ide bisnis itu ini korek ya, tapi nggak apa-apa lah. Ide bisnisnya itu tentu saya kan masuk pertanian. Saya usahanya ya bikin pertanian juga dari hulu sampai hilir. Hulu di sini itu adalah dari proses budidaya, dari nanam, pengolahan sampai pemasaran kita lakukan sendiri dalam usaha. Jadi dengan dari hulu ke hilir itu rantai pasoknya itu tidak akan putus. Maksudnya misalnya jualan es buah gitu, beli mangga di sini, beli semangka di sini, beli alpukat di sini, buah-buahan di mana-mana gitu ya. Dia kan beli dari petani ke pasar, kita beli ke pasar. Buahnya stok aja, yang jualan mangga nggak ada, jualan semangka nggak ada, maka nggak ada jualan es buah kan, mati kan usaha. Tapi beda dengan usaha kita. Usaha kita ini kita yang nanam, kita yang panen, kita yang olah, kita yang masarin. Jadi siklus tersebut berjalan tanpa ada perantara orang. Maka dari itu saya pesan untuk teman-teman kalau mau usaha itu yang bagus tuh, kalau tadi pertanyaannya itu biar terus jalan aja, bisnis yang dari hulu sampai hilir. Untuk jangka panjang bisnis saya ini adalah bunga telang ini tersebar di seluruh bumi, di dunia ini, soalnya karena saya ingin sebanyak-banyaknya orang bisa memanfaatkan, merasakan nikmat dari saya sampai hari ini karena kita punya rupiah platform dengan banyak orang merasakan manfaatnya. Bisnis ini kan nggak mungkin sampai senang-senang, pasti ada tantangan terbesar dalam bisnis ini. Gimana sih cara Akang mengatasi tantangan terbesar ini? Oke, tantangan terbesar yang saya sebenarnya tantangan banyak, tapi yang besar ini adalah edukasi. Bahwasanya yang saya tanam ini adalah tanaman yang liar, tanaman yang dipandang sebelah mata
tanaman yang tidak ada nilainya ketika tidak diolah. Tapi ketika kita olah, maka itu akan menghasilkan. Terlalu banyak masyarakat yang nggak tahu. Kita nama produk saya itu salah satu bunga telang. Terlalu banyak yang nggak tahu bunga telang itu apa, manfaatnya apa. Maka dari itu salah satu saya ikut acara ini, acara nasional, memberi informasi bahwasanya bunga telang itu banyak bisa menyelesaikan hipertensi, insomnia, nyeri ketika datang bulan, dan lain sebagainya. Jadi pas ini saya pendekatan dengan konten yang kekinian, konten yang tips, konten yang FFP. Baik, terima kasih Kang Ocit yang udah bersedia diwawancarai oleh kita semua. Video pertanyaan kita. Ya, sama-sama. Ya, semoga ilmu yang Kakak kasih bisa bermanfaat bagi kita yang ingin memulai bisnis. Terima kasih Kak.